Sahabat Pijar TV, selamat datang di Pijar News. Saya Evelina Tan, salam terang bagi Indonesia. Dari masyarakat atau warga perumahan Gerelek. Akan perlombaan di tengah gegap gempita Hari Kemerdekaan. Tidak hanya anak-anak ini, Putu dan juga saudara, namun Sahabat Pijar di seluruh penjuru Indonesia, para pemirsa setiap program Pijar News, para mitra pelayanan, donatur, serta pemimpin gereja yang senantiasa menopang perjalanan kami. Terima kasih karena saudara masih terus bersama kami mengikuti perkembangan zaman yang semakin kompleks, zaman di mana media, teknologi, dan realitas sosial ini berubah dengan sangat cepat. Terima kasih karena saudara tidak menutup mata, tidak berhenti belajar dan terus percaya bahwa kita, gereja dan umat Tuhan masih bisa membawa terang di tengah kegelapan dunia. Setiap tayangan Pijar News adalah bentuk syukur dan kepedulian kita bersama. Sebuah langkah kecil namun berarti untuk menjawab pertanyaan besar. Bagaimana iman bekerja di tengah dunia yang digital ini? Bagaimana kita menyikapi pergumulan generasi muda secara nyata? Bulan ini, kita kembali mengibarkan sangsaka merah putih, simbol perjuangan, pengorbanan, dan kemerdekaan. Setiap Agustus, kita diingatkan pada harga yang mahal yang dibayar oleh para pahlawan untuk melepaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan. Namun, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan hari ini. Bagaimana jika di tengah sorak-sorai kemerdekaan bangsa, masih ada begitu banyak hati yang terjajah? Bukan oleh penjajah berseragam, tetapi oleh hubungan yang mengikat, menekan, dan melukai. Alkitab di Galatia 5 ayat 1 menegaskan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat ini tidak hanya bicara tentang kemerdekaan dari dosa, tetapi juga bentuk kebebasan untuk hidup, mengasihi, dan bertumbuh dalam hubungan yang sehat. Tanpa tekanan yang menghancurkan jiwa tentu saja. Sahabat, data menunjukkan bahwa di tengah euforia teknologi dan era digital, banyak orang justru kehilangan kemerdekaan pribadinya dalam hubungan. Survei Komnas Perempuan tahun 2024 mencatatkan lebih dari 445.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, naik hampir 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini belum menghitung korban laki-laki. Data Simfoni Kemen PPA menunjukkan dari Januari hingga Juni 2024 tercatat 12.600 korban kekerasan termasuk lebih dari 2.000 laki-laki. Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap data dari UNICEF. 1 dari 5 remaja perempuan dengan usia 15-19 tahun pernah mengalami kekerasan dari pasangannya dalam setahun terakhir. Sementara laporan Jakarta Post mengungkap banyak laki-laki dewasa pun menjadi korban kekerasan emosional maupun fisik. Sesuatu yang jarang dibicarakan kan, bahkan di gereja. Hubungan yang merdeka adalah hubungan yang memberi ruang untuk kita menjadi diri kita sendiri di dalam Kristus tanpa harus kehilangan identitas kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jika hubungan dipenuhi rasa takut, takut bicara, takut jujur, takut mengambil keputusan, itu bukan kasih, itu adalah belenggu. Hubungan yang tidak merdeka adalah hubungan yang penuh manipulasi, mengontrol setiap langkah, menahan potensi, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Momen HUT RI tahun ini bisa menjadi refleksi. Seperti para pahlawan memutus belenggu penjajahan, kita pun dipanggil untuk memutus belenggu hubungan yang merusak. Kemerdekaan sejati dimulai dari hati yang bebas. Bebas untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, dan bebas untuk berkata tidak pada kekerasan atau manipulasi. Gereja Tuhan memiliki peran yang sangat penting di sini. Kita dipanggil menjadi ruang aman bagi siapa saja,
baik perempuan, laki-laki, remaja, bahkan anak-anak yang pernah menjadi korban hubungan yang tidak sehat. Kita perlu menyediakan pendidikan relasi sehat yang berlandaskan firman, konseling yang penuh kasih, dan mentoring yang relevan bagi generasi digital. Bayangkan, jika di setiap gereja ada pemuda membimbing pemuda, wanita membimbing wanita untuk mengajarkan bagaimana membangun hubungan yang sehat, menandai red flag yang harus dihindari, mengenali yellow flag yang perlu diwaspadai, dan merayakan green flag yang menandakan hubungan sehat. Dan saudara, melalui layar ini, melalui Pijar TV, kami percaya Tuhan masih memakai media sebagai alat pemulihan. Bukan sekedar tayangan, tetapi kesempatan untuk menjangkau hati yang paling sunyi. Untuk berbicara kepada mereka yang tak tahu harus berbagi kepada siapa. Untuk menyapa mereka yang merasa sendiri. Dalam relasi yang tak sehat, dalam luka yang tak kelihatan. Mari kita rayakan kemerdekaan bangsa ini dengan juga memerdekakan hati dan hubungan kita. Kesetiaan yang sejati adalah kesetiaan pada kebenaran dan pada kasih yang membebaskan. Inilah mengapa kami mengajak saudara bukan sekedar menonton, tapi terlibat. Karena ketika satu tayangan ini menyentuh satu jiwa yang hampir menyerah, ketika satu episode membuka mata seseorang untuk keluar dari hubungan yang merusak, ketika satu cerita menguatkan seorang remaja untuk berkata, "Aku layak dihargai." Itu adalah pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi. Mari kita bersama menghadirkan program-program yang membawa terang, kisah nyata yang membuka kesadaran, percakapan yang membimbing, dan kesaksian mereka yang pernah hancur, tapi kini berdiri dalam kasih Kristus yang menyembuhkan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami membuka tangan dan hati untuk berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, komunitas, gereja, dan saudara semua yang rindu melihat perubahan. Karena jika melalui satu tayangan saja, satu hati bisa dipulihkan, maka pelayanan ini sudah berarti kekal. Jika saudara rindu untuk menjadi bagian dari pemulihan ini, mari bersama kami dukung Pijar TV dengan kasih, dengan doa, dan dengan kerelaan memberi, agar tidak satu pun jiwa yang terhilang karena luka yang diabaikan. Karena setiap jiwa berharga dan setiap pemulihan layak diperjuangkan. Sahabat Pijar TV, masih di Pijar News bersama saya Joko Kavianus dan ada bersama saya Pastor Penti Chandra Dinata dari sekarang perwakilan dari Departemen Muda di Indonesia, jadi gini. Randy, aduh. Nah, Mr. Randy, ya. DPG kan baru bikin acara Collab Fest. Yes. Apa sih temanya untuk kemarin itu diangkat di Collab Fest? Jadi Collab Fest tahun ini kita mengangkat tema itu Unity in Christ, Igniting Generation. Jadi kerinduannya adalah anak-anak muda menyadari bahwa sekalipun mereka berbeda-beda dari berbagai macam latar belakang, termasuk salah satunya mungkin sinode ya, perbedaan tanda kutip gereja gitu. Karena kan zaman sekarang katanya ya, beda agama udah ribet, beda gereja juga ribet. Ya, jadi kita membangun awareness bahwa di dalam perbedaan itu kita tetap bisa unity. Kita tetap bisa menyadari kita adalah satu tubuh Kristus, dan ketika kita sadar kita adalah satu tubuh Kristus, disitulah kita bisa igniting generation. Kita bisa membawa api itu bagi generasi. Wow, udah sudah. Ya, hal yang luar biasa itu adalah ini bicara tentang bagaimana sesama tubuh Kristus itu bisa saling melengkapi, dan ini bukan cuma bicara dari satu point of view satu sinode atau denominasi, tapi kita bicara tentang satu tubuh Kristus. Berarti kan ada hubungan nih antara satu tubuh Kristus, bagaimana antar sinode itu saling membangun, dan tadi dikaitkan dengan pertumbuhan atau pentingnya pertumbuhan rohani pada anak muda. Kenapa sih jadi apa kaitannya salah satu dengan satu tubuh Kristus? Kita biasa bicara kalau tentang satu tubuh Kristus bicara soal ini. Oh iya, saling melengkapi dalam pelayanan. Oh iya, kita saling menghormati sebagai kerjaan lain. Tapi apa hubungannya dengan
pertumbuhan rohani dengan anak muda? Ya tentunya kita mengacu kepada apa yang Tuhan Yesus katakan juga di Injil Yohanes pasal yang 17 ketika Tuhan Yesus bilang dunia akan mengenal dan percaya bahwa aku Yesus berasal dari Bapa kalau tubuhnya bersatu. Nah yang jadi ironis adalah ketika kita mau jangkau literasi tapi tuayannya sudah ada dan bahkan dikatakan banyak, penuainya itu sibuk sendiri. Mereka saling berkompetisi, merasa dirinya lebih baik dari yang lain, dan yang ada timbul kecurigaan, asumsi satu dengan yang lain bahwa wah, kalau dia lebih maju artinya ada kemungkinan jemaat gereja saya terambil di gereja sebelah gitu kan. Tapi di sini kita belajar bahwa tuayannya banyak, penuainya sedikit, udah tahu sedikit, ya kita harus bergandengan tangan, harus dengan rendah hati saling menyadari bahwa ya memang kita berbeda, diciptakan Tuhan unik dengan berbagai macam fungsi dan keberadaan, tapi disitulah kita belajar untuk saling menerima, saling menghargai, dan akhirnya dimulai dari anak muda loh ya, karena mungkin ya bapak-bapak kita sudah punya point of view-nya masing-masing. Nah dimulai dari kita lah yang muda-muda untuk bisa lintas generasi, lintas denominasi bergandengan tangan. Disitulah kita menyadari bahwa generasi muda dengan point of view yang mungkin berbeda ya dari generasi sebelumnya bisa lebih mudah untuk tidak memandang perbedaan sebagai sesuatu yang dicurigai, tetapi justru ini kekuatan untuk saling melengkapi, menjangkau generasi lebih lagi. Nah kita kan baru aja melintasi ke bulan kemerdekaan lah kita. Bicara soal kemerdekaan, bicara pembuatan khusus kepada semua orang, merayakan kemerdekaan dan luar biasa itu ya. Kalau Presiden ngelihat saat ini gimana peran gereja saat ini untuk mengisi kemerdekaan? Kalau kita ngomong kemerdekaan mesti untuk spirit lah, dengan hal yang luar biasa, perlombaan segala macam. Tapi kita bicara soal ini, gimana bahwa gereja-gereja saat ini di Indonesia yang tahu bahwa kita sebenarnya kalau di Jakarta itu minoritas, tapi lah bukan berarti dampak kita berkurang harusnya. Tapi justru buat kita tertantang untuk bisa jadi teladan anak untuk besar dari sendiri. Peran gereja saat ini tuh udah sangat diponasi dalam mempengaruhi bangsa kita, mungkin orang yang sudah umumnya. Iya. Jadi memang seperti yang dikatakan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ya, bahwa di dalam perjuangan para pahlawan kita itu sudah dihantarkan kepada pintu gerbang kemerdekaan. Dan setelah kita dihantarkan kepada pintu gerbang itu, pertanyaannya adalah apakah kita mau sekedar nongkrong di pintu gerbang saja atau kita mau masuk lebih dalam lagi untuk kita berkontribusi sebagai, ini sebelum ngomongin gereja dulu ya, sebagai masyarakat untuk berkontribusi berkontribusi dan berdampak bagi masyarakat, bagi lingkungan. Dan sebenarnya prinsip yang kurang lebih sama, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menerima kemerdekaan di dalam Kristus dan kita sudah dihantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan itu bukan oleh usaha kita tapi oleh pengorbanan Kristus kan. Nah pertanyaannya adalah sejauh mana kita mau sebagai gereja mewarnai kemerdekaan itu. Ya ini areanya bisa macam-macam ya, misalkan soal keselamatan di dalam Kristus saja. Bagaimana kita membawa berita kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. Zaman dulu 1945 disiarkan melalui radio mungkin, ya kan, proklamasi dari Insinyur Soekarno. Dan tugas kita juga saat ini untuk dari mulut ke mulut kita mulai menceritakan tentang siapa Yesus yang telah memerdekakan kita dari dosa. Sekarang bukan cuma radio, ada sosial media, internet. Nah itulah yang kita pakai untuk mewarnai ya kan dunia ini dengan kemerdekaan yang sudah kita terima. Dan tentunya bukan sekedar bicara tentang penginjilan saja, tapi juga bagaimana kehadiran kita itu berdampak secara sosial, bagaimana kehadiran gereja juga menjawab ketidakadilan, menjawab kemiskinan. Nah,
itu kan yang perlu dipikirkan kembali gitu. Jadi bukan hanya hadir secara spiritual tapi juga secara jasmani kita juga bisa menolong mereka yang membutuhkan. Ya makanya gimana kita bisa pergi penolong kalau misalnya kita sendiri masih mementingkan nama gereja kita, nama denominasi kita nggak pernah bisa menolong mereka, bahkan kita langsung menjangkau mereka gitu kan. Di kalau aku sendiri, apa aja sih bisa poin-poinnya jadi bahan untuk apa ya dibahas atau ada sumber yang di-share, jadi poin yang penting di Lafes itu sendiri apa? Karena kita semangatnya adalah kolaborasi, maka yang pertama itu lintas denominasi, udah pasti. Jadi memang secara penyelenggaraan tentunya kan Kolafes itu dari GBI, dari pemuda anak GBI, tetapi tidak penutup hanya bagi kalangan GBI, tapi juga kita bersinergi dengan JKI, dalam hal ini kan Pastor Samuel Anton, kita sama-sama bergandengan tangan, bahkan di dalam persiapan itu kita juga menjadikan Pastor Samuel Anton sebagai salah satu pihak yang memberikan kontribusi lewat ide-ide gitu. Jadi gak cuma di hari H, tapi sebelum itu pun kita libatkan, lalu juga EFGF waktu itu Joshua Hartono juga terlibat di dalam memberikan ide dan sebagainya. Jadi lintas denominasi, walaupun yakin tidak terlalu luas, tapi minimal ada beberapa yang kita gandeng untuk sama-sama terlibat gitu. Itu yang pertama, lintas denominasi. Yang kedua, lintas generasi. Nah ini yang kadang kan juga jadi persoalan. Kita mengkategorikan, oh ini generasi baby boomers, ini generasi X ya. Nanti saya coba cek lagi. Ya kan, ada X, Y, Z, ya kan, bahkan sampai Alpha. Dan akhirnya tanpa sadar kita tuh membangun sekat demi sekat antar generasi dan merasa generasi gue lebih oke daripada generasimu dan sebaliknya. Nah di sini kita juga menggelorakan semangat lintas generasi. Makanya di dalam talk show-nya, di dalam conference itu kita hadirkan beberapa orang dari representasi dari generasi yang berbeda. Ada Pastor Billy Sindoro dari Christ Cathedral, itu kan mewakili generasi boomers ya, boomers. Terus ada Ketua Pengurus Pusat, ada Pastor Jeffrey Daniel Fak, beserta juga dengan Pastor Samuel Anton tuh mewakili Gen X. Lalu dari Gen Y-nya itu ada Jessica Abraham, dan itu juga mewakili suara perempuan. Dan yang menarik ada satu lagi seorang pebala dari Bandung, namanya Ivan Ferianto, dan dia mewakili generasi yang usianya itu 29 tahun masuk Z lah. Jadi tiga generasi, bahkan empat generasi itu dipersatukan dalam talk show, dan kita saling sharing tentang bagaimana generasi yang satu menghargai yang lain dan soal itu. Dan itu gak gampang ya, kreatif generasi itu gak gampang karena semua orang sebenarnya egonya masing-masing. Terutama kalau misalnya udah bicara soal kepercayaan, gimana pasien memberikan tuh estafet yang memimpin itu jadi sebuah yang sulit biasanya kalau misalnya kita ngomong tentang generasi. Tapi kalau nanti kelihatannya hari-hari ini lihat tentang pengumpulan gereja, kita berbagai macam scenario yang ada, berbagai macam gereja yang ada. Lihat fenomena ini gimana saat ini untuk pasien gereja Tuhan, apakah mereka saat ini justru semakin baik, semakin mereka mendukung, semakin satu pelajaran satu yang lain kan? Kalau saya perhatikan sih memang belakangan gereja tentunya berbenah diri ya di dalam berbagai aspek pelayanan mereka, gereja lokal demi gereja lokal. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah apa sih yang mendasari gereja itu memberikan let's say excellent service, bagaimana mereka menyediakan fasilitas yang terbaik buat jemaatnya. Adakah itu didorong oleh kasih? Ini basic banget, tapi kadang orang bisa lupa loh. Apakah karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat kita, orang-orang yang kita layani, atau jangan-jangan ada rasa iri dan kompetisi? Karena mungkin lihat gereja lain, wah lightingnya baru ganti, LED-nya baru ganti, ya kan? Akhirnya kita mengusahakan
perbaikan itu atau mau mengupgrade diri, tapi based on-nya kompetisi, bukan kasih. Nah, mungkin ini yang bisa jadi perenungan kita masing-masing tiap gereja lokal, karena kalau dasarnya adalah iri dan kompetisi, ketika ada kesempatan untuk kolaborasi, mereka akan menutup diri. Mereka menganggap, oh ini kompetitor gua, ngapain gua gandeng, gitu kan. Nanti segala sesuatu yang gue lagi bangun nanti bisa rusak oleh karena kehadiran mereka. Tapi kalau dasarnya adalah kasih kepada Tuhan dan sesama, aku pikir tidak akan menjadi sebuah hambatan untuk tiap pemimpin itu bisa saling bergandengan tangan dan saling bersinergi, berkolaborasi. Makanya pemimpin kan harus jadi sahabat bagi sesamanya, bersahabat pemimpin. Wah, masuk ya, masuk. Gitu, karena ya balik lagi ya, ironis ketika ya melihat tuayan itu ada di sekeliling kita, tapi penuainya itu malah sibuk sendiri, saling sikut, saling bersaing gitu. Padahal kalau kita dengan rendah hati mau bergandengan tangan dan nggak mengklaim bahwa ini kan dombaku, itu kan calon dombaku, tapi kita memandang mereka itu dombanya Tuhan, kerajaannya Tuhan, jauh lebih berdampak nggak sih kehadiran kita? Salah satunya dari apa yang dilakukan juga, kita kolaborasi cuma satu aja, tapi juga kolaborasi antara All of Us yang di dengan DPGBI, dan dengan DPGBI dengan Pijar TV ya. Oh iya, kita Ini kalau di Bangden. Kita support juga salah satu caranya, yaitu dari lomba film pendeknya ya. Itu kan berapa peserta? Total itu ada 8 peserta. Lalu dari 8 peserta itu kita seleksi sampai akhirnya sisa 3 grand finalis gitu. Dan dari 3 ini yang menarik adalah juaranya justru dari luar Jakarta. Oh, wow. Dari Kepulauan Bangka. Oh, itu bukan luar Jakarta lagi, itu luar Jawa banget. Luar Jawa, iya, dari Kepulauan Bangka. Jadi sesuatu yang menarik, dan kita bersyukur kita bisa kasih benefit yang lebih buat mereka adalah dengan kerjasama kita antara Kolafest dengan Pijar TV sebagai media partner kita. Kita akan adakan workshop ya buat para juara ini gitu. Dan mereka udah excited nanya terus nih kapan. Nah, nanti berkata gua aja ya. Yang pasti dari Pijar TV udah menyiapkan tempat dan juga menyiapkan supervisornya untuk kita bisa membina teman-teman yang udah punya prestasi seperti ini. Dan juga sebenarnya workshop ini juga terbuka untuk gereja, untuk gereja, terutama untuk mengembangkan multimedia PKK, karena saat ini dia menjadi video sport oleh South Indonesia, kemudian Media Films. Untuk itu dia bisa sama-sama support setiap media Tuhan yang saat ini itu nanti multimedia luar biasa, aktivitasnya masing-masing, tapi tidak mengembangkan potensi yang ada. Kita mulai dari 3 pemenangnya yang sudah ada dari Kolafest ya. Terima kasih Pijar. Asik. Emang terang bagi Indonesia banget lah. Nah, terakhir nih, Pastor Randy. Kalau Pastor Randy kita mesti bicara tentang kemerdekaan, tentang kolaborasi, semangat kolaborasi. Apa yang Pastor Randy mau sampaikan kepada para sahabat pemimpin pada setiap mereka yang sepakat bahwa kiasi untuk semua warga Indonesia? Silakan. Iya. Jadi tentunya buat setiap pemimpin muda yang ada di Indonesia, kita tahu perjuangan para pahlawan di Indonesia itu juga tidak memandang suku, agama, latar belakang, semua itu dengan kesadaran bahwa Indonesia harus merdeka, maka mereka bergandengan tangan untuk bisa berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Mungkin ada pahlawan yang namanya dikenal dan dikenal, tapi ada juga yang tidak bernama dan tidak dikenal, tapi sama-sama berjuang. Semua ada di medan perang, dan sekarang nisannya ada, tapi ada yang sekali lagi bernama dan ada yang tidak bernama. Dan tentunya buat memenangkan generasi bagi Kristus dibutuhkan yang namanya faceless and nameless generation. Jadi mereka yang mau rela sangkal diri pikul salib untuk kepentingan generasi, tapi nggak lagi mikirin tentang siapa yang dikenal, siapa yang dikenal. Pahlawan kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus itu harus siap untuk terluka,
tapi juga terlupa. Wow. Ya biar nanti yang kenang itu surga, itu jauh lebih memorable. Jadi semangat ya semua, kita gandengan tangan buat generasi. Amin. Ya, kalau kita bahwa setiap pemimpin, setiap gereja udah berpikir untuk saling saya, tentu saling saya. Saling Ya, itu yang paling penting. saya ngeo. Thank you, Kediri. Sama-sama. Oke, kita kembali lagi di Pijar News. Sahabat, kami juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan pemirsa setia Pijar TV. Dukungan saudara memungkinkan kami terus menghadirkan tayangan yang membawa terang, memulihkan jiwa, dan menuntun generasi kepada kasih Kristus. Setiap doa dan donasi saudara memberi dampak yang nyata, dan kami bersyukur boleh melayani bersama dengan saudara. Berikut ini adalah daftar donatur yang sudah berdonasi. Di saat teknologi seringkali menjadi alat distraksi, saudara memilih menjadikannya alat pewartaan. Di saat banyak media menghadirkan kebingungan, saudara mendukung hadirnya terang kebenaran. Kami percaya kontribusi saudara bukan hanya investasi bagi media ini, tetapi juga taburan iman yang akan menghasilkan setiap doa dan dana yang Anda salurkan menjadi benih kekal untuk generasi yang haus akan kebenaran. Sahabat Pijar, hari ini kami sangat bersemangat untuk bisa berbagi dampak yang luar biasa dari dukungan Anda sepanjang Januari hingga Juni 2025 ini. Melalui doa dan donasi saudara, Pijar TV terus menjadi terang harapan, mengubah hidup di seluruh Indonesia dan bahkan lebih jauh. Mari kita simak sorotan dari laporan tim respon kami. Tim respon kami telah bekerja keras terhubung dengan saudara melalui WhatsApp, telepon, SMS, dan media sosial. Dari Januari hingga Juni 2025 ini kami menerima ribuan pesan dari responden di berbagai platform, mencerminkan jangkauan pelayanan Pijar TV yang terus meluas. Topik utama yang dibahas, iman, pengampunan, dan pertumbuhan rohani, hal-hal yang dekat di hati komunitas kita. Pesan Pijar TV bergema di mana-mana. Mayoritas responden kami, 28% berasal dari Jawa, diikuti oleh 18% dari Sulawesi, 16% dari Sumatera, 9% dari Kalimantan, 8% dari Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku, 7% dari Papua, serta 3% dari pemirsa internasional. Dukungan saudara membantu kami untuk menyentuh kehidupan di seluruh Indonesia dan bahkan ke luar negeri. Kami juga bersyukur bahwa sebagian besar saudara yang merespon kepada konten-konten kami bukan hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, Timor Leste, dan Singapura. Kami pun sungguh diberkati saat saudara meresponi program-program yang kami siarkan dan sangat menanti-nantikan untuk bisa berinteraksi dan berdoa bagi saudara. Sekarang mari dengar cerita-cerita mengharukan dari pemirsa kami yang hidupnya telah diubahkan melalui program-program Pijar TV. Sahabat Pijar TV, puji Tuhan. Dari Januari sampai Juni 2025, pelayanan ini sudah menyentuh hati ribuan orang. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke berbagai belahan dunia. Semua itu bisa terjadi karena kasih Tuhan dan dukungan yang saudara berikan. Hari ini, izinkan kami berbagi sedikit tentang dampak pelayanan ini. Dan mengajak saudara untuk ikut melanjutkan misi ini, supaya terang yang sudah dinyalakan bisa menjangkau hati lebih banyak lagi. Selama 6 bulan pertama tahun ini, sudah ada jutaan pesan masuk ke tim respon kami lewat WhatsApp, lewat telepon, SMS, dan juga media sosial. Dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, bahkan dari pemirsa di luar negeri. Semuanya bercerita tentang bagaimana program Pijar TV bisa menguatkan iman mereka, mengajarkan pengampunan, dan membawa pemulihan. Beberapa di antaranya, Matelda belajar bahwa keselamatan jiwa itu kekal dan kebutuhan duniawi pun Tuhan yang cukupkan. Vivin menemukan kekuatan untuk bangkit dari kelemahan iman. Noveli mengalami pertobatan dan pemulihan melalui kasih Yesus. Asterin bersukacita karena suaminya mulai beribadah setelah 4 tahun berdoa. Natalia menemukan damai lewat khotbah tentang pengampunan dari Josmeyer Ministries. Dan bahkan menamai anaknya Joyce sebagai ucapan syukur. Bayangkan,
Berapa banyak lagi kisah seperti ini yang bisa lahir kalau kita sama-sama memperluas jangkauan pelayanan ini. Sahabat Pijar TV, kami mengundang saudara untuk menjadi bagian dari misi ini. Dukungan saudara akan sangat membantu kami menghadirkan lebih banyak program rohani yang menguatkan iman, menjangkau jiwa-jiwa dari Papua sampai ke luar negeri, membuat konten yang relevan untuk keluarga, anak muda, dan jemaat di seluruh Indonesia. Caranya sederhana. Pertama, donasi sekali jadi. Bayangkan, satu langkah kecil dari saudara bisa jadi awal perubahan besar bagi seorang. Satu kali donasi saudara bisa membiayai produksi satu episode program rohani yang meneguhkan iman ribuan orang. Saudara bisa transfer melalui bank atau platform digital ke nomor rekening yang tertera di layar. Sekecil apapun setiap rupiah berarti. 2. Donasi rutin. Seperti pijar yang terus menyala karena diberi minyak. Pelayanan ini bisa terus berjalan karena dukungan setia dari sahabat seperti saudara. Donasi rutin saudara menjaga terang itu tetap menyala tanpa padam. Saudara bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera jika ingin menjadi mitra bulanan. 3. Crowdfunding komunitas. Bayangkan jika satu orang bisa mengajak 5 temannya untuk berdonasi, lalu setiap teman itu mengajak lagi 5 orang lagi. Dan dalam waktu singkat, lingkaran kasih ini bisa menjangkau ribuan hati. Mari ajak keluarga, ajak teman atau gereja saudara untuk ikut bersama. Hubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar untuk mendapatkan panduan dari kami. Sahabat, pelayanan ini adalah milik kita bersama. Setiap doa, setiap dukungan, itu adalah benih yang akan tumbuh menjadi buah yang berkati banyak orang. Kami nggak sekedar meminta, kami mengundang saudara untuk bermitra sesuai kerinduan hati supaya semakin banyak orang merasakan kasih Tuhan. Terima kasih untuk hati saudara yang selalu mau memberi. Mari kita terus menjadi terang bagi Indonesia bersama Pijar TV. Saudara, Pijar News ini ada sebagai update informasi dari kami semua mengenai perkembangan Pijar TV dan bahwa kemitraan saudara sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. Dukungan doa dan dana saudara yang mendorong dan memampukan kami untuk menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Saudara bisa saksikan Pijar TV melalui layanan Pay TV Transvision dengan berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran Pijar TV selama 24 jam. Bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV www.pijar.tv atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Kami juga aktif dalam sosial media platform. Saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang dan mendapatkan banyak informasi konten-konten menarik yang disiarkan di Pijar TV. Juga saudara bisa mendapatkan promo-promo giveaway merchandise Pijar TV jika saudara memberikan feedback atau respon kepada kami berupa pertanyaan, permohonan doa, dan kesaksian. Pijar TV ingin pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah setiap keluarga dan komunitas. Sahabat, dukungan Anda mewujudkan kisah-kisah indah setiap pribadi dan keluarga yang menyaksikan. Setiap pesan, setiap doa, dan sumbangan memajukan misi Pijar TV untuk membawa harapan dan perubahan. Ingin tetap terhubung atau mendukung pelayanan kami? Hubungi kami melalui WhatsApp, media sosial, atau kunjungi situs web kami untuk mengetahui cara bermitra dengan kami. Terima kasih keluarga besar Pijar TV atas peran saudara dalam perjalanan ini bersama dengan kami. Kita memancarkan terang Tuhan di seluruh Indonesia dan lebih jauh lagi. Tetap saksikan, tetaplah diberkati, dan mari lanjutkan misi ini bersama. Sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Saya Felina Tan, Dirgahayu Republik Indonesia, dan salam terang bagi Indonesia.